Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Bolehkah kita mengambil ilmu dari penyair Arab? Berilmu atau tidak? Kan bisa juga penyair tapi berilmu. Biasanya ya masyhur dengan alimnya, ulamanya, bukan masyhur dengan penyairnya. Seperti Syekh Ali Hasan, kita tahu luar biasa ilmu beliau, ilmu hadis luar biasa, tapi beliau sering sekali bersyair ketika mengawali muhadarah atau menutup muhadarah, ya, maksudnya penutup mau pulang gitu ya, udah 6 hari seminggu di Indonesia mau pulang, itu sering menutup dengan syair, enak didengar ya, dan isinya bagus. Nah kalau sekedar penyair, dia tidak berilmu, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, yang bid'ah, ya buat apa mencari ilmu dengan orang seperti ini? Bagaimana istilah-istilah perbankan di Saudi sendiri? Apakah berbeda dengan di Indonesia? Ya jelas ya, kan soalnya bahasa Arab, tentu istilahnya Arab semua, ya nggak masalah. Orang apakah ketika orang Arab beristilah mengatakan sesuatu itu syar'i, ya nggak jadi syar'i semua dong. Karena bahasa Arab adalah, orang Arab bahasanya bahasa Arab nih, yang bukan Arab pasaran ya, artinya bahasa Al-Quran dan Sunnah. Nah beda dengan di negeri kita. Di negeri kita kan sehari bahasa Indonesia, tiba-tiba mengucapkan kalimat bahasa Arab ketika membahas tentang sebuah permasalahan. Nah tentu orang-orang awam akan mengira, oh bener nih gitu. Padahal belum tentu benar. Seperti sukuk tadi ya, apakah sukuk itu pasti syar'i karena bahasa Arab? Ya tidak. Bisa syar'i, bisa tidak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ada istilah al-bai'u bisamanil ajil, ya, itu kan cuman bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan ya kira-kira jual beli dengan harga nanti, ya cuman begitu saja. Artinya barangnya sekarang, uangnya nanti. Kan jual beli itu boleh tiga-tiganya, barang dulu baru uang bisa, uang dulu baru barang boleh, atau yang sering yadan biadin, ada uang ada barang, ini uangnya ini barangnya, tiga-tiganya boleh. Yang tidak boleh karena uangnya belakangan, maka jadi nambah 10%, 5%, ini yang haram, ainur riba. Inti riba adalah di situ, mengambil manfaat dari piutang, ya. Si fulan tidak utang kepada saya, langsung bayar 1 juta misalnya. Si A beli ke saya utang, cicil, maka saya dapat tambahan 1,2, maka tidak syak lagi yang 200.000 ini riba. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin, jangan kalian menjual satu barang dengan 2 harga. Artinya jangan mentang-mentang utang belinya, lalu saya sebagai penjual dapat manfaat, dapat keuntungan. Itu ainur riba. Karena dalam Islam menghutangkan itu hanya boleh dengan satu tujuan, apa? Menolong, membantu. Tidak boleh kita mengambil manfaat dari kemiskinan orang, ketidakmampuan orang,
yang tidak sanggup membayar kontan. Ya, maka jika antum menjual sesuatu dengan utang, jangan memberikan dua harga, satu harga saja. Berapa? 1,2. Kalau saya mau bayar cash sama 1,2. Apakah termasuk ikhtilat jika 3 orang perempuan dewasa menaiki taksi online dengan sopir laki-laki? Tidak. Ya, ikhtilat itu kan campur aduk, nggak karu-karuan. Ya seperti di sini, ya. Udah perempuan di sini, perempuan. Nah, itu ikhtilat. Nah, kalau di mobil insya Allah tidak. Ya insya Allah ada pembatas kan. Apalagi yang perempuan di belakang. Ya. Ikhtilat itu campur aduk nggak karuan. Kalau kita berniat tahalul mencukur habis rambut, tapi setelah sa'i kita hanya memotong rambut dan nanti di hotel baru kita mencukur habis, bolehkah seperti itu? Boleh. Dan boleh karena apa? Nah, kalau masalah teknis insya Allah boleh. Kalau bukan masalah teknis, mending nanti pas di hotel. Ya, artinya sebelum sampai hotel, sebelum melepas pakaian ihram, sebelum bercukur, jangan melepas pakaian ihram. Ya, jangan pakai tutup kepala, jangan pakai wewangian dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ketika umroh kita tidak mengqashar sholat karena mengikuti imam mukim. Bolehkah kita sholat sunat rawatib? Faedahnya yang sering kita bahas ya. Ambil contoh misalnya Ibnu Umar. Ibnu Umar melihat ada seseorang setelah ketika safar melakukan ba'diyah zuhur. Ibnu Umar bertanya, siapa yang akan engkau ikuti? Jawabnya Nabi. Ibnu Umar mengatakan, Nabi tidak pernah mencontohkan sholat qobliyah ba'diyah ketika safar. Ya maunya kita kan 2 rakaat, cuman karena imam 4 rakaat kan gak mungkin kita 2 rakaat. Ya. Maka kaidahnya sederhana. Ketika kita safar, kita disunahkan mengqashar dan tidak disunahkan sholat qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Mudah. Bagaimana hukum buang air besar di sungai yang mengalir? Tergantung keadaan ya. Tergantung keadaan. Ya misalnya sungainya besar sekali seperti sungai Nil misalnya ya, atau Amazon misalnya, ya tentu nggak pengaruh ya. Tapi kalau ya nggak besar-besar amat, udah tahu di belakang ada yang lagi cuci piring di kampung kan begitu ya. Ya tentu hal ini insya Allah kita tahu jawabannya. Bagaimana tobatnya orang yang awalnya menyebarkan kesesatan seperti Al-Ghazali? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Dan kita disunahkan untuk mendoakan ampun. Maka jangan ada cacian, makian, hujatan kepada orang-orang sesat ahli bid'ah yang sudah wafat. Ya, apalagi jelas bertaubat. Yang ada kita doakan semoga Allah ampun ya. Kecuali jelas-jelas zindik yang memang ingin merusak Islam dari dalam, kan banyak tuh. Nah, tentu nggak ada doa baik untuk mereka. Wallahu ya, itu saja.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum